bahkan ngelewatin jambu 2 masih jambu 2 candali, ada polisi, ditangkaplah sama polisi. Heh anak, kamu mau kemana? Mau sholawat pak polisi. Sholawat kemana? Ke Tanah Baru. Bohong pul kamu ah. Enggak bohong. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بتسبيحنا وحدنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami panitia dari pengurus pengajian Tawakupan, alhamdulillah mengucapkan syukur, terima kasih kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul dalam acara yang berbarengan Isra Miraj sekaligus Tawakupan pengajian malam ahad. Dan alhamdulillah cuacanya mendukung sekali dan alhamdulillah yang hadir pun banyak. Alhamdulillah untuk tempat pun memadai. Dan sekali lagi semoga acara yang kita laksanakan pada malam hari ini berdampak buat kita semuanya, terutama untuk memperingati acara Isra Miraj ini. Mudah-mudahan tahun ke depan bisa lebih baik lagi dan bisa melaksanakan makrifaksian dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para bapak yang telah datang di Isra Miraj ini. Mudah-mudahan pengajian ini setelah sukses dan kedepannya lebih baik lagi. Dan begitu juga pengajian ini yaitu ditawakukan sementara. Kami mengucapkan ribuan terima kasih sebagai ketua panitia dan begitu juga kepada para jamaah yang berada di lingkungan maupun di luar lingkungan. Dan begitu juga kami sekali lagi mohon maaf sekali lagi bila mana sambutan kami, tutur kata kami, jamuannya dan lain sebagainya itu hasil jerih payah kami. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Mungkin hanya itu yang kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada jamaah, baik tamu undangan maupun warga masyarakat Kepala Dusun 5
Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita telah melaksanakan Isra Mi'raj yang begitu sukses. Dan kami sebagai Ketua Wilayah Lingkungan RW 10 mengucapkan ribuan terima kasih wabil khusus kepada warga masyarakat Kepala Dusun 5, terutama dari ibu-ibunya nih, Masya Allah, yang begitu semangat untuk membantu kegiatan ini. Dan begitu juga kepada jamaah semuanya, baik dari Dusun 5 maupun dari yang luarnya, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu Dulu belum siap.
Kamu jualan bakso ya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wakil. Hasbunallah wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa ni'mal wakil. Hasbunallah wakil. Hasbunallah wa ni'mal 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 wakil. Hasbunallah. Sultan Hasan
Mudah-mudahan beliau usahanya agar supaya lebih dilancarkan lagi, ya, supaya bisa lebih memberi manfaat kepada kita bersama. Dan juga kepada guru kami yang bersampai, Bapak Ustaz Khairul Rizki, yang mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak lupa kepada para rekan-rekan jamaah pengajian malam minggu yang berkait atau ikut andil dalam acara ini, karena memang selalu antusias kepada kita bersama. Sambutan yaitu ketua pengajian yang mana nanti disampaikan oleh Bapak RT Usuk. Kepada Bapak RT Usuk saya persilahkan dengan segala hormat. Shallu ala Nabi Muhammad. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat yaitu dari Polsek Tajuharang, yaitu Bapak Iwan Paljidmas dan Bapak Didi, kami mohon maaf. Dan yang terhormat yaitu Bapak Sekdes Bapak Mahmur, terima kasih beliau telah datang di tengah-tengah kita. Dan yang terhormat yaitu kepada guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Sulaiman sebagai pelindung kita, yaitu pengajian malam Ahad. Dan yang terhormat yaitu Bapak Ustadz Rahman, beliau juga yaitu pelindung kita juga pengajian malam Ahad. Dan yang terhormat yaitu Bapak Ustadz Idris, dan yang terhormat yaitu Bapak Ustadz Hudori. Dan begitu juga yang terhormat yaitu dari aparatur pemerintahan desa, yaitu Bapak RT Nanang RT 01 RW 10 sebagai ketua lingkungan. Dan yang terhormat yaitu Bapak Budi. Dari anak-anak muda itu yang kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Saya pribadi sekali lagi minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Sambutan yang ketiga warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudkhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan riyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Innama bu'istu li'uta, guru para ustaz, para asyatid, terusus guru yang diundang dalam kesempatan malam hari ini, Al-Mukarram Kiai Dimyati, yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah dalam mendidik para santri dan santrinya, dan tentunya intinya berkah dunia dan akhirat. Juga terusus para alimin ulama, ampura saya tidak sebutkan satu persatu, banyak banget malam ini. Para guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita, dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya tidak. Ketua Panitia Penyelenggara Kegiatan Isra Mi'raj,
Mudah-mudahan apa yang tadi dibacakan oleh Ustaz Idris mendapat pahala yang barokah, wabil khusus buat orang tua kita yang mewakafkan tanah ini, khususnya umumnya kepada ahli kubur kita semua. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dari Allah. Kenapa sih engkau selalu merenung siap engkau melaksanakan ziarah ke pamannya? Apakah sampai hari ini engkau belum terima punya paman wafat di medan perang? Kok selalu merenung? Bukan. Aku rindu kepada umatku. Kenapa harus rindu? Kan kami ada di sini ya Rasul, bukan kamu. Yang kurindukan umatku. Mereka belum pernah mendengar kata keluarganya demi cinta kepada siapa? Yakununa ba'di, yaitu umat di akhir zaman, kita yang tidak pernah bertemu dengan baginda kita Nabi besar Muhammad. Ternyata umat yang sampai hari ini taat kepada sunnah Rasul, rajin menghadiri pengajian, rajin bersedekah, bermuajahah yang bersama ulama, itulah umat yang dirindukan oleh baginda Rasul. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang itu, insya Allah. Amin, amin ya Allah, ya Allah. Waduh, ini Ero ngeliatin saya mulu. Yang tidak pernah berjumpa dengan Rasul dan juga tidak iman kepada Rasul, yaitu sahabat kita, saudara kita yang hari ini Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita membaca sholawat. Sholawat. Inna sholata syafi'atun li ahliha. Sholawat itu memberikan pertolongan kepada manusia yang suka membacanya. Bapak osok baca sholawat, Bapak ngerti Sunda ada? Beneran? Inggris ngerti? You can say apa? Ibu-ibu, bapak-bapak yang suka baca sholawat, inna sholata syafi'atun li shahibiha. Sesungguhnya pembacaan sholawat itu akan memberikan pertolongan kepada yang suka membacanya, insya Allah. Dulu Imam Sufyan Tsauri sedang melaksanakan tawaf. Kebetulan di samping Imam Sufyan Tsauri ada anak muda yang tawaf bareng-bareng, tapi beda dengan yang lain. Putaran pertama, kedua sampai ketujuh nggak baca yang lain, sholawat terus. Akhirnya oleh Imam Sufyan Tsauri ditegur, hei anak muda, likulli maqamin maqal. Setiap tempat itu beda cerita dan beda bacaannya. Kok kamu dari putaran pertama sampai terakhir kok kenapa sholawat terus nggak ganti-ganti? Imam si kulhu, lohor kulhu, asar kulhu, maghrib kulhu, sampai ketelah ustad kulhu. Ini gak ganti-ganti. Oh iya, saya bukan gak bisa, saya tahu putaran pertama harus baca apa, kedua apa, ketiga apa, sampai saya tahu. Tapi saya membaca sholawat dari pertama sampai itu. Berangkat dari negara Anu untuk melaksanakan haji ini bukan sendiri, berdua dengan orang tua saya. Cuma di tengah perjalanan bapak saya jatuh sakit sampai wafat, kaget. Setelah ruhnya keluar, ternyata bapak saya rupanya berubah menjadi bagong. Naudzubillah min, menjadi bagong. Saya bingung mau datang ke Amil, saya malu sama Amil Sulaiman. Masa muka bapak saya jadi bagong, bingung. Mau cerita ke yang lain saya bingung. Akhirnya saya tunggu dan saya ngantuk, akhirnya tidur. Di dalam tidur saya mimpi
kok bapak saya datangin orang hebat, bercahaya, tampan, wangi, dan didampingi oleh ajudan-ajudannya. Ternyata pas sampai ke bapak saya, beliau mengaku itulah Muhammad bin Abdullah alias Rasulullah. Akhirnya bapak saya diusap, berubah dia seperti semula, bahkan lebih tampan daripada sebelumnya. Pas saya tanya, memang bapak saya punya amal apa sampai sehebat itu? Oh, bapakmu itu banyak dosanya, tapi rajin membaca sholawatnya, insya. Pak, jangankan di akhirat, di dunia. Kemarin saya punya santri saya hadir sholawat di Tanah Baru. Tahu Tanah Baru? Tahu lah, motor butut ditumpuk 3 kagak pakai helm, mau hadir sholawat ke Tanah Baru lah, kan ngelewatin jambu 2, masih jambu 2 cendali, kan ada polisi, ditangkap lah sama polisi. Hei anak, kamu mau kemana? Mau sholawat Pak polisi. Sholawat kemana? Ke Tanah Baru. Bohong pul kamu ah. Enggak bohong, serius. Hai, turun dulu. Kamu kenapa gak pakai helm? Dia jelek, motornya jelek. Kan jadi santri mah paling pede, Pak. Tuh sendal sebelah-sebelahnya kagak malu, santri memang malu-maluin orangnya. Santri mah walaupun hitam kan beda, Pak. Oh sih. Kamu beneran mau sholawat ya? Kamu ahli sholawat? Insya Allah Pak Polisi, saya ahli sholawat. Kalau betul kamu ahli sholawat, siapa nama kamu? Saya Tibi Pak Polisi. Tibi, ayo coba baca sholawat Tibil Qulub. Emang polisinya juga ahli sholawat? Kamu namanya Tibi, iya, coba baca Tibil Qulub. Batukan santri nggak ditawar lagi. Allahumma sholli ala Muhammad Tibil Qulubi wa dawaiha wa bil abdani wa sifaiha wa lil absari wa daiha wa qudi arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya udah, lulus kamu. Ini yang satu lagi namanya siapa? Busro, Pak. Busro. Ayo coba baca surat Busro. Dia bingung, kagak apa. Waduh, bisa gua yang dipenjara katanya. Yang 2 udah bebas, ini juga gimana? Hai surat Busro, kalau kamu bener mau apa ahli sholat, kamu harus baca surat Busro. Iya Pak, saya nama Busro, tapi kan dipanggilnya Muhammad Pak. Hai coba Muhammad. Ya udah, sallallahu ala Muhammad. Bebas nggak? Lo bebas tuh, syafiatun li sahibiha. Ala sayyidina Muhammadin biwadawaiha wa abadani wa sifaiha wa doyaiha wa la wa sahbihi wa sallim. Allahu bi wadawaiha wa abadani wa sifaiha wa nuril wa diyaiha Muhammad sallallahu alaihi. Terima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ba'dul mutaqaddimin mengatakan, man tadzafarat alaihi ni'am fal yukfir alhamdulillah. Barang siapa yang banyak menerima kenikmatan daripada Allah, Allah berikan sehat badan, Allah berikan sehat harta, Allah berikan sehat rizki, Allah berikan sehat keluarga, fal yukfir alhamdulillah, maka hendaklah memperbanyak membaca alhamdulillah. Bapak diberikan, Allah berikan sehat,
Sehat ada 3 Pak. 1 sehat jasmani. Sehat jasmani, tangannya sehat, masih lancar ngenyot rokok sampai 1 bungkus, kagak nyasar ke hidung, berarti kan sehat. Sehat enggak? Matanya masih tahu mana yang bening, mana yang udah nenek-nenek, berarti kan sehat. Makan bakso sampai nambah begitu, bukan itu enggak sehat, kan sehat. Itu namanya sehat jasmani. Yang kedua sehat rohani, hatinya yang sehat, ruhnya. Masya Allah, waduh ini mah kan itu sehat namanya hatinya. Sehat orang depan ya. Aduh. Kalau hatinya sehat, lalu mendorong suatu sinar ke kaki. Kaki pengennya ke masjid, pengennya ke majelis taklim, lompat ke pantat kagak panas dipakai dengerin pengajian. Hatinya sehat. Lompat ke telinga yang didengerin pengennya kurting. Tuh ada lagi. Waduh ini mah. Ya tapi kan Rasulullah yang berbicara, la budda linnasi fi akhir zaman minad darahim wa dananir li anna rajula yuqimu biha dinahu wa dunyahu. Di akhir zaman penting banyak duit. Kenapa? Agama tidak akan maju, masjid tidak akan jadi, majelis taklim tidak akan jadi, yang menyantuni yatim tidak ada kalau tidak ada yang berduit. Betul. Yang nyawer kira-kira ada moal. Bukan moal. Parah ya, parah. Lah kan bisa nyawer karena ada duit. Bukan segala-segalanya pakai. Beli beras pakai, beli rokok pakai, bikin rumah pakai hebel kali ah. Mau bikin rumah pakai duit. Nah, diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala 175 tuh paling sedikit. Lalu man kathurat humumu falyukthir al istighfar. Barang siapa yang banyak bingung mulu. Ada yang begitu mu? Yang pamulu bingung dulu ada? Enggak ngomong dia ketahuan. Usah mukanya. Man kathurat humuhu, barang siapa yang banyak bingung, mau ngulon bingung, mau ngetan bingung, mau tidur bingung, mau ngaji bingung, mau sholat bingung, akhirnya sholat enggak, ngaji enggak, bingung. Maka fal yukthir al istighfar, perbanyaklah maca istighfar. Astaghfirullah, astagfir. Man kathurat humumuhu, barang siapa yang banyak bingung, ketemu dengan istri bingung, ketemu anak bingung, apalagi ketemu sama bos yang ngutangin duit bingung. Maka perbanyaklah membaca wa man alaja alail faqru, barang siapa yang dilanda dengan kesusahan, usaha mau jatuh mulu, bisnis mau suwe mulu, meliar komisi dihitung baik, ngebon udah banyak banget lah. Orang jodoh kan suwe itu. Man alaja alahil faqru, barang siapa yang dilanda dengan kesusahan, fal yukthir la haula wala quwata illa. Kalau kita sedang susah, sedang bingung, sedang gelisah, galau,
suaminya main mulu. Ada yang begitu? Galau. Perbanyaklah membaca la haula wala quwata illa, atau membaca hasbiyallah wakil hasbiyallah, atau membaca hasbiyallah atau hasbunallah. Mau hasbiyallah mangga, mau hasbunallah juga enggak apa-apa. Kalau hasbiyallah itu sanadnya dari hadis Rasul, kalau hasbunallah itu ada di Al-Quran. Pak, dulu ada seorang sastrawan yang pintar merangkai kata-kata mutiara, cuma jatuh sakit. Sakitnya stroke. Bapak tahu stroke? Bukan stroke lagi, mati sebelah. Duduk didudukin, tidur ditidurin, jalan kagak bisa, stroke. Tapi sambil stroke tidak merangkai kata-kata menyanjung Rasul, membaca kepada Rasul. Tidak lama kemudian dia tidur lelap, mimpi kedatangan orang tampan, wangi, berwibawa, dan mengaku sebagai Rasulullah SAW. Lalu dia berbicara, Rasul didampingi oleh Abu Bakar Siddiq dan Umar. Ya Umar, kalau betul engkau memang Umar, ya Ali, kalau betul engkau Ali, kalau itu betul umat Nabi Muhammad, sampaikan salamku dan sampaikan cintaku kepada beliau. Dan aku ingin dibuktikan mana hasil cinta kepadanya oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang sakit diberi sehat, yang susah diberi senang, yang bingung diberi bahagia, yang kaya ditambah kayanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan keagungan kita membaca salawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Mohon maaf, tentunya ucapan saya tidak terlalu baik, bahkan tidak akan baik. Kenapa? Bapak di Pabuaran mah Sunda, tahu kan? Di Pabuaran teh Sun, lamun ngaji make bahasa Melayu wing sieun kumaha onam. Jujur saya mah dari tadi, ya kali ini mana Pak RT? Kan Pak RT ngundangnya bukan ngundang ngaji, silaturahmi ke sono beliau. Saya dapat kabar dari teman saya Ustadz Jailani, Kiai, nanti pembacaan sholawat Jasopa kita bawa ke Kalisuren. Oke, bagus. Tapi kan kalau di sono saat itu nggak pengajian kayak gini, biasa tahlilan begitu di dalam bangunan, di dalam masjid, dalam majelis sholawat biasa zikir. Ya udah kalau cuma sholawat oke, ke sono. Datanglah Pak RT sama Pak Ustadz Sulaiman ngaji. Saya kira saya suruh mimpin hadiah, mengapa suruh ngaji? Kan bingung saya. Nah makanya pasti ngajinya ngawur, nggak jelas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya saya memperkenalkan diri. Kalau kesini mah memang dari kecil, bahkan dulu masa dari Pabuaran jalan kaki, lewat Parung Hijau, Pasar Jumat, ngendongnya di rumah guru saya Ustadz Rahman. Tujuannya apa kesini? Pasti tujuannya mau ngambil nangka cepedak. Kok sekarang ora pan suhe itu namanya. Pasti kesini tuh satu rambutan, yang kedua pedak. Itu khas, jangan dihilangkan. Jangan dihilangkan sebetulnya. Nah dulu saya sering nginep di rumah beliau, cuma nggak tahu letaknya di mana. Sekarang semenjak ada jalan yang itu saya jadi nggak kena. Jadi kesini mah memang dari dulu, cuma kalau hadir sholawatan kayak sekarang mah baru. Kemarin saya waktu maulid hadir di tempat Ustadz Badru, itu guys sama nggak jelas. Mau sholawatan disuruh ngaji juga. Ya mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi saya, dan menjadikan motivasi bagi saya, dan menjadikan pengalaman bagi saya. Bukan tidak terbiasa ceramah, tapi ceramah pakai bahasa ini baru, jadi nggak terbiasa.
Jadi hati itu gimana sih gitu? Ketakutan. Parung. Saya punya teman namanya Haji Erwin. Diundang saya ke Parung Maulidan. Saya telepon Ustaz Badru yang berangkat ke sono. Ke Jakarta. Di Tanjung Priok Ustaz Badru yang nyuruh ke sono. Kenapa? Karena saya nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Kok kesini malah disuruh, tapi mudah-mudahan kedepannya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, tentunya banyak tokoh, banyak kesepuhan yang saya tidak sebutkan satu persatunya, itu mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena memang saya tidak mengenalinya. Dan tentunya kepada yaitu para asatidz yang lain, andai ada bahasan saya yang kurang berkenan ataupun salah, al-afu minkum, mudah-mudahan membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sekali lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, diberikan rezeki yang berkah, istiqomah di dalam ibadah, wafatnya kita wafat husnul khotimah, mampu melafadzkan kalimah thayyibah la ilaha Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai sudah acara kita yaitu taklim atau siraman rohani Islam atau ceramah agama, yang mana beliau mengajak kita untuk memperbanyak membaca istighfar dan juga membaca tahmid, juga membaca salawat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد ما هو يكافئ مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم سبحانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ابراهيم بسم الله من بلا توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يعيبنا قبل ولا زنا من اسلب ثم الى سواتي ولا مسا مجمد به سيرنا سوده ثم صرف على قلوبهم اللهم علمنا وزدنا نسنا اللهم ارزنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل لنا ابواب فضلك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا الرزق اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية رجالا تبر ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور اللهم تقبل ارحم الراحمين اللهم اني سلامة في الدين وهدية بالجسد وزيادة بالعلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا بشفرة الموت وافرامنا الحساب ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu. Hadirin jamaah yang saya hormati, alhamdulillah saya mau kenalin ya. Tahu tadi acara ini di Jampang di Masjid Al-Ikhlas cukup begitu meriah dan berkah banget ya. Dan kali ini saya mau kasih buat kalian semua iklan dikit lah ya gitu.
kalau mau misalnya mau wedding atau acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi kegiatan PHBI apa aja dah pokoknya sunatan apa hubungi saya aja di sini bersama Om Ben Audio 77. Tentunya yang beralamat sekretariatnya Kampung Jampang di RT 02 RW 11 ya. Saya cuma ngenalin aja gitu buat kawan-kawan atau saudara-saudara yang mau akhirnya memakai atau menyewa gitu. Pada kami silakan hubungi. Terima kasih. Banyak ya. Enggak. Kakak habisin apa ya, Kak?